Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan kegiatan konseling dengan topik bersinar dalam kepercayaan diri. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, jadi kegiatan kita hari ini adalah konseling kelompok. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu mau minta dulu satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Siapa yang mau? Kira-kira, Bu. Oh iya. Silakan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana aktivitasnya? Senangkah? Apakah sedih? Capek, Bu. Tadi masuk pembelah mata pelajaran apa ini? Kalau saya matematika, Sejarah, Bu. Oh iya, jadi ini kan beda-beda dari kelas. Oke, Ibu mau kita semua dulu saling kenal karena kan kita ini semua beda kelas. Ada kelas 7, A, B, C, dan D. Oh iya. Mungkin bisa dulu dari Ibu dulu perkenalkan, kemudian disambung di samping kiri dan sampai di sini. Oke, sebelumnya Ibu adalah guru BK di sini. Nama Ibu adalah Elin Melani, bisa dipanggil Ibu Elin. Perkenalkan, nama saya Adi Rafia, bisa dipanggil Afia dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Cindy Smita, bisa dipanggil Cindy, saya dari kelas 7C. Halo Cindy. Halo, Cindy. Halo Afia. Baik, perkenalkan nama saya Mawar Ibu dari kelas 7D. Halo Mawar. Baik, perkenalkan nama saya Putri Diandra Pratiwi, bisa dipanggil Dian dari kelas 7A. Halo Dian. Baik, perkenalkan nama saya Hairana Hikmah, biasa dipanggil Ria dari kelas 7C. Halo Ria. Baik, perkenalkan nama saya Rina Mandari, biasa dipanggil Reni dari kelas 7D. Halo Reni. Oke. Kita kan sudah saling kenal. Jadi sebelum masuk di dalam, Ibu mau jelaskan langkah-langkah kegiatan hari ini. Ibu ada games, ada ice breakingnya. Nanti Ibu jelaskan. Nanti kita 3 kali diulang. Nanti Ibu peragakan bertiga kali kita ulang supaya kompak, saling kompak karena kita kan ini satu kelompok. Oke. Jadi ice breakingnya tuh begini. Perkenalan dimulai. Elin, nah kan ini kosong kan tidak ada namanya, jadi nanti kamu sambung Elin namamu, terus Cindy lagi begitu. Cindy namanya ini. Kan ini belum, Ibu dulu mau tanya. Ini sudah saling kenal kan namanya? Belum. Ya. Ini ice breakingnya untuk saling lebih mengenal lagi. Oke, sudah mengerti nih? Mengerti. Yang lain? Ya. Oke, jadi kita mulai. 1, 2, 3. Perkenalan dimulai. Elin, Afia, Elin, ya. Afia, Cindy, Mawar, Cindy. Dian, Mawar, Ria, Diandra, Reni, Ria. Ya, oke. Ulang kalian 1 kali untuk lihat, Ibu mau lihat kekompakannya kalian. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Perkenalan dimulai. Elin, Afia, Elin, Cindy, Afia, Mawar, Cindy. Dian, Mawar, Ria, Dian, Reni, Ria. Yeay. ini semua. Oke, jadi hari ini kan kita melakukan konseling kelompok. Jadi nanti kalau
kita sudah masuk dalam kegiatan, Ibu harap kalian semua terbuka dan jujur menceritakan masalah-masalah kalian. Karena kalau kalian tidak mengungkapkan masalahnya, pasti Ibu juga tidak bisa mencarikan solusi. Bagaimana solusi yang Ibu berikan ke kalian kalau kalian tidak terbuka dan jujur menceritakan masalahnya. Dan Ibu juga harap kalian semua bisa jaga rahasia, karena ini kan kalian kan sudah satu kelompok. Jadi saya harap, Ibu harap kalian semua menjaga rahasia kelompok ini. Maksudnya masalahnya temannya kalian jaga, dan cuman dalam lingkup ini kita tahu masalahnya. Ibu harap juga tidak disebar ke teman kelasnya atau teman dekatnya. Jadi Ibu harap kalian semua aktif ya dalam kegiatan kita hari ini. Oke. Ibu dulu mau tanya ini, sebelum Ibu mau cari tahu apa masalah-masalah yang dihadapi. Ibu mau tanya, mengapa sih penting ini kepercayaan diri? Karena materi kita hari ini adalah tentang kepercayaan diri. Ibu mau tanya, siapa yang bisa? Apa pentingnya kepercayaan diri? Saya, Bu. Iya. Kepercayaan diri itu penting. Kepercayaan diri itu penting untuk membangun relasi dengan orang-orang di sekitar. Dengan kita punya kepercayaan diri yang tinggi, orang-orang di sekitar juga senang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan kita. Iya, betul sekali. Jadi yang dijawab oleh sini itu benar, bahwa mengapa kita penting memiliki kepercayaan diri, karena ketika kita memiliki pandangan positif kepada diri kita, itu pasti akan berpengaruh terhadap lingkungan kita, orang lain, teman kita, ataupun keluarga kita memandang kita sebagai orang yang bisa, yang maksudnya orang yang memiliki hal-hal positif dalam diri. Oke, Ibu mau tanya dulu ini satu-satu. Bagaimana dalam kepercayaan diri? Apakah kalian punya masalah? Maksudnya dalam hal apa? Ketika menjelaskan di depan atau bagaimana? Ibu dulu mau mulai dari sebelah kanan Ibu. Silakan. Jadi Bu, masalah kepercayaan diri yang saya alami itu ketika berbicara di depan umum suka langsung blank. Jadi semua hal yang sudah saya persiapkan, hal yang sudah saya persiapkan untuk maju ke depan, ketika saya maju itu semua tiba-tiba hilang, karena itu Bu cemas duluan. Iya, jadi cemas duluan. Jadi dia mungkin kamu berpikir ya bahwa ketika kamu melakukan itu pasti kamu merasa itu akan gagal ya Bu. Ya. Coba Cindy bisa dijelaskan masalahnya. Kalau saya, Bu, mengalami masalah di kepercayaan diri itu bagian pada saat saya diberikan sebuah komitmen sama seseorang, atau saya diberikan sebuah tanggung jawab. Saya terkadang tidak mengambilnya karena merasa saya tidak bisa, Bu. Saya selalu mendefinisikan diri saya kalau saya tidak sanggup untuk mengambil hal itu, saya tidak percaya diri, saya tidak bisa. Makanya kadang saya merasa kepercayaan diri saya ini kurang di dalam hal itu, Bu. Coba Mawar bisa dijelaskan apa masalahnya? Kalau saya itu Bu tidak percaya diri dalam menyampaikan pendapat Bu. Biasanya itu kalau kumpul bareng-bareng teman toh bercerita bisa dalam kayak hal pelajaran begitu, tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapatku Ibu karena takut salah atau kayak nanti dibilang teman tidak nyambung begitu. Coba Diandra bisa dijelaskan. Kalau saya tuh Bu terlalu pemalu, jadi apa yang mau lakukan itu selalu malu kamu, kayak itu berbicara di depan umum, berdiri di depan umum, terlalu malu kamu. Mungkin bisa dijelaskan juga. Kalau situ kayak misal kalau disuruh bicara di depan umum kayak takut sendiri, karena sudah ada di pikiran itu kayak kalau diketahui atau
Iya, bagaimana gitu karena kejadiannya kayak gitu. Dan aku disuruh isi acara, tapi baru bicara sebentar sudah diketahui, jadi kayak aku disuruh. Kalau Reni, Kalau saya sendiri itu Bu, saya sering kali tentang percaya diri, kadang nervous sama gugup kalau nonton kegiatan umum. Terus faktornya juga kurang tahu apa karena dari seringnya memang begitu suka gugup. Oke, jadi semua saya lihat ini masih kurang dalam kepercayaan diri. Dari masalahnya juga tadi semua ibu bisa simpulkan bahwa berpikir negatif, merasa bahwa dirinya tidak mampu melakukan hal itu. Sebelum melakukan, dia berpikir duluan bahwa saya akan diketawai, saya akan gagal dalam misalnya mengambil kepanitiaan seperti yang dijelaskan tadi Cindy. Dia merasa bahwa saya tidak bisa lagi melakukan hal itu, saya takut gagal. Semua ini masalahnya agak hampir mirip. Ibu mau tahu ini kalau bisa ibu mau tahu apa penyebabnya, faktor penyebabnya. Karena Reni tadi kan tidak tahu apa faktornya. Jadi ibu mau tanya kalian ini apa faktor penyebabnya? Siapa yang bisa jelaskan? Iya. Kalau saya sendiri Bu, faktor penyebabnya itu karena trauma saya di masa lalu Bu. Saya sempat ambil sebuah tanggung jawab dan akhirnya berujung tanggung jawab tersebut gagal untuk saya nyimpen atau saya terima, dan saya merasa gagal. Jadi saya merasa kayaknya memang tidak bisa Kak untuk melakukan itu. Untuk selanjutnya juga diberikan tanggung jawab yang sama atau diberikan tanggung jawab lagi oleh orang, saya selalu merasa saya tidak bisa karena kegagalan di masa lalu itu Bu. Jadi kalau boleh tahu Nak Cindy, apa faktor penyebabnya menjadi kurang percaya diri? Apakah faktor keluarga atau pernah diketawai oleh temannya sebelum mengambil sebuah tanggung jawab atau bagaimana? Kalau saya sendiri Bu, diketawai sih tidak, tapi saya selalu merasa diri saya itu dulu di masa lalu itu sempat Kak merusak sebuah acara yang saya diberikan tanggung jawab kepada saya. Nah, saya merasa kalau karena saya gugup berbicara di depan umum, karena saya gagal melakukan itu, akhirnya saya merasa acaranya terusak karena saya, dan akhirnya sampai sekarang saya selalu terjebak di trauma itu Bu. Selalu merasa kalau saya tidak bisa, selalu merasa saya tidak percaya diri karena pernah kegagalan itu Bu. Oke, jadi Cindy ini merasa ketika mengambil sebuah tanggung jawab dia merasa kurang percaya diri karena pernah mengambil sebuah kepanitiaan yang dimana dia ini mengambil sebuah tanggung jawab, tapi karena melakukan sebuah kesalahan dia merasa dia yang merusak acara tersebut. Jadi dia tidak mau lagi ambil tanggung jawab. Tapi kalau dari kasusnya tadi Cindy, saya mau tanya, ini adakah dampak kepada diri kamu atau bagaimana? Kalau dampaknya Bu, saya jadi merasa kayak saya tidak bisa bersosialisasi. Saya membatasi diri saya bersosialisasi. Dampaknya saya jadi tertutup, lebih tidak terlalu punya banyak relasi, tidak punya banyak teman karena jadinya saya merasa kurang percaya diri untuk bergaul dan berbicara di depan umum. Oke. Jadi Cindy ini tadi dijelaskan dampaknya itu lingkup pertemanannya, relasinya agak tertutup dia. Saya juga mau tanya dulu tadi, Afia, bagi apa faktor penyebabnya? Atau ibu mau tahu juga dampaknya saja. Maksudnya ketika kamu ingin tampil di depan umum, kamu merasa kayak bagaimana? Agak takut, agak cemas, stres, atau keringat dingin atau bagaimana? Kalau untuk dampaknya itu Bu, cemas sendiri, jadi kayak terlalu memikirkan perkataan orang lain. Mungkin karena juga saya dari faktor lingkungan yang dimana
orang-orang di lingkungan saya itu suka mengkritik, jadi ketika jadi tampak untuk saya takut untuk mengambil hal-hal, mengikuti hal-hal yang baru begitu, yang menantang, karena takut itu Bu, takut dikritik, takut dinilai buruk sama orang lain. Jadi ini Naafia merasa gugup, merasa takut dikritik. Tapi saran ibu, ini juga untuk semua, ketika kalian mau mengambil sebuah tanggung jawab atau kalian diberikan oleh guru sebuah kegiatan, misalnya masuk naik di depan menjelaskan seperti tadi Mawar kan ada masalahnya ketika tampil depan merasa gugup. Dari ibu saya harap kalian punya pondasi di diri kalian, tanamkan di diri kalian bahwa mengapa orang lain bisa sedangkan saya tidak. Itu yang tanamkan di dalam diri kalian, bahwa seperti juga masalahnya Afia tadi dikritik, jangan jadikan itu sebuah alasan untuk kalian tidak bisa memulai hal-hal baru. Jangan pikirkan jangan pikirkan perkataan orang lain tentang diri kalian, tentang apa yang kalian akan lakukan. Tapi selagi itu bersifat positif, kalian percaya pada diri kalian bahwa kalian bisa melakukan. Jangan dengarkan omongannya orang lain. Jangan dengarkan bahwa kayak masalahnya Cindy tadi, karena masalah kesalahannya mungkin dia merasa orang lain nanti akan terjadi lagi. Sarannya ibu, jangan saja dengarkan omongan orang, kemudian juga tanamkan saya akan mencoba lagi. Jadikan itu masalah yang lalu atau kesalahannya sebagai pengalaman untuk kalian bisa lagi lebih baik. Jadi yakin saja sama diri kalian. Tutup saja telinga kalau misalnya ada orang di sekitar kalian yang mengejek atau memberikan kritikan. Tutup saja selagi itu bersifat positif. Kalian saja yang berikan dukungan kepada diri kalian, karena di sini pasti ada teman faktor yang penyebabnya kurang percaya diri ini kan, pasti ada yang teman dekatnya, teman paling dekatnya, orang-orang di sekitarnya. Siapa yang faktor penyebabnya ini? Adakah faktor penyebabnya? Diandra mungkin faktor penyebabnya itu lingkungannya, temannya, pernahkah diketawai atau bagaimana? Saya Bu. Oh iya Mawar. Faktornya itu Bu, bukan di teman dekat sekali, tapi ya dekat lah. Iya. Pernah tuh kayak menyampaikan pendapat, terus kayak bilang, apa begitu? Bukan begitu, salah kok, enggak begitu seharusnya. Padahal yang disampaikan itu Bu sesuai informasi yang ku dapat, tapi ditentang sama temanku Bu. Jadi kayak kebersamaan selanjutnya tuh kayak malas maka Bu menyampaikan itu juga menyebabkan kamu kurang percaya diri. Iya Bu. Jadi ada nih pendapatku tuh kayak udah ku suarakan nih Bu, ku pendam saja. Ya, jadi memang kalau ketika kita di dalam sebuah relasi atau pertemanan, pasti ada saja yang menjatuhkan kita. Entah itu dia iri atau bagaimana, dia mau turunkan rasa kurang percaya diri kita, pasti akan tidak menutup kemungkinan itu akan ada terus untuk diri kita. Tapi ibu harap kalian semua ini jadikan motivasi kepada diri kalian, bahwa saya akan buktikan bahwa saya juga saya bisa melakukan hal tersebut. Kemudian juga kita tidak bisa kontrol omongannya orang. Kita tidak bisa kontrol bagaimana perilakunya orang kepada diri kita. Tetapi ibu harap kalian setelah kalian melakukan kegiatan ini, kalian bisa kontrol
diri kalian, maksudnya memang kita tidak bisa kontrol perilakunya orang terhadap kita, tetapi kita bisa kontrol perilakunya orang. Maksudnya kita bisa kontrol diri kita sendiri. Ya, jadi ibu harap kalian bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri kalian. Itu tadi sarannya ibu. Kalian ini kan semua kayak sama identik semua masalahnya. Jadi sarannya ibu itu tanamkan saya di diri kalian sendiri bahwa kenapa orang lain bisa sedangkan saya tidak. Kemudian juga tanamkan juga saya tidak bisa respon, saya tidak bisa kontrol perilakunya orang, tetapi saya bisa kontrol diriku untuk omongannya orang. Kemudian juga tips selanjutnya, ibu mau kalian itu berpikir yang lebih positif. Pasti ini akan berpengaruh kepada hal-hal yang kalian lakukan. Kemudian juga cara meningkatkan juga itu bisa kalian lakukan hal-hal kecil yang bersifat positif. Pasti akan berdampak lebih besar lagi. Kayak Ria tadi kan masalahnya tentang apa tadi masalahnya? Ya, malu. Jadi ibu harap kamu bisa kalian semua bisa lakukan hal-hal kecil saja yang bisa kalian jadikan motivasi kepada diri kalian. Kan ini dari hal kecil kan, contohnya kita dipimpin berdoa, mimpin kita mengambil sebuah kepanitiaan atau disuruh ke depan menjelaskan, ambil saja, yakin saya sama diri kalian bilang bahwa saya bisa melakukan hal tersebut. Kenapa orang lain bisa sedangkan saya tidak? Oke, jadi itu saya solusi dari ibu, tips dari ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ini? Jadi Bu, maksudnya Ibu di sini kalau untuk meningkatkan kepercayaan dirinya kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Iya. Nah, hal-hal yang kecilnya itu Bu, sebenarnya yang secara spesifik itu maksudnya bagaimana Bu? Hal-hal kecil itu maksudnya hal-hal yang orang lain anggap orang lain anggap tidak, iya masih muda. Maksudnya kayak mimpin doa, kan itu orang anggap bilang hal kecil, hal yang semua orang bisa. Tapi itu biasa orang kita dengar bahwa itu hal kecil, tapi belum tentu dia bisa lakukan. Jadi itu yang ibu maksud, hal-hal kecil saja, misalnya memimpin doa, kan itu akan melatih kepercayaan diri kalian. Kemudian nanti kalau sudah agak bisa nih, lanjut lagi yang ke tingkatan lagi di atas. Mungkin bisakah menjelaskan di depan kelas, menjelaskan materi, dan pasti mungkin bisa nanti lagi kayak Cindy ambil kepanitiaan lagi. Jadi hal-hal kecil saja lakukan, yang penting itu sifatnya positif. Iya, itu saja dari ibu. Ada lagi yang ingin mau ditanyakan? Mungkin ini semua sudah tahu nih solusinya di dulu. Oke. Siapa bisa simpulkan kegiatan kita hari ini? Oh, atau iya, siapa punya games di sini? Siapa? Saya Bu. Oh iya, Cindy. Games. Tapi jangan saya Bu. Tidak apa-apa Cindy, ini hal-hal kecil kamu bisa lakukan supaya meningkatkan kepercayaan diri. Ibu yakin kamu bisa melakukan. Bila kan kita ini cuma berapa dalam lingkup kecil, jadi lakukan saja. Kamu yakin, ibu juga yakin pasti kamu bisa. Teman-teman kamu juga pasti yakin kamu bisa. Iya Pak. Silakan. Di sini saja Bu. Iya, di situ saja. Oke, jadi bentuk gamesnya itu seperti nama gamesnya itu pagi, siang, sore, malam. Nah di sini kalau saya bilang pagi itu kita tepuk tangan 1 kali,
Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau malam, kita bilang iya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah, bisa dikasihkan hukuman. Iya, Ibu juga tadi berpikir begitu. Nanti kalau ada yang salah, nanti Ibu kasih hukuman. Baik, Ibu. Baik, Iya. Oke, pimpin Cindy. Pagi. Salah. Cindy yang salah. Iya. Tarik nafas tuh. Sore. Siang. Pagi. Malam. Pagi. Siang. Sore. Malam. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Sore. Kayaknya ini salah tadi. Kayaknya banyak sekali ya. Ada hukumannya nih. Ada hukumannya. Coba menyanyi. Apakah hukumannya ini, teman-teman? Menyanyi. Ya. Coba. Reni. Iya, betul, huruf O. Balonku. Diganti huruf O. Oke. Saya mau minta salahnya dulu. Cindy dengan Reni. Dari Cindy dulu. Menurutmu itu tadi menyeramkan atau bagaimana tampil di depannya teman-teman? Awalnya Bu, saya rasa malu-malu Kak. Awalnya saya merasa kayak game saya juga bukan bagaimana. Iya. Takutnya teman-teman tidak suka sama gamesnya, dan tapi karena diyakinkan sama ibu, karena teman-teman juga di sini welcome semua, akhirnya saya memberanikan diri dan ternyata saya merasa tidak semenyeramkan itu ditampil di depan umum. Kalau Reni bagaimana? Kalau saya sendiri itu kayaknya mulai percaya diri dan tidak malu-malu. Itu tadi adalah ibu kasih ibu kasih game siapa yang bisa, dan ibu kasih hukuman ini karena dapat melatih kepercayaan diri kalian. Yang ibu tadi maksud itu dari lingkup kecil saja kalian bisa yakin dan percaya pada diri kalian bahwa kegiatan-kegiatan ataupun lingkup yang besar nantinya kalian pasti bisa. Kalian yakin saya pada diri kalian sendiri, dan pendapatnya juga temannya tadi bilang kan tidak seseram itu. Jadi saya harap, ibu harap setelah kalian melakukan konseling kelompok, kalian bisa lebih meningkatkan lagi kepercayaan diri kalian, karena ini tujuan konseling kita hari ini. Dari konseling ini kalian bisa dapat meningkatkan kepercayaan diri. Oke. Jadi ini juga kayaknya gue lihat ini kayak mau cukup waktu, dan terakhir nih siapa bisa simpulkan? Oh iya, silakan. Jadi berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, dapat saya simpulkan percaya diri itu merupakan kegiatan positif terhadap diri kita sendiri mengenai kemampuan yang ada pada dalam diri kita untuk menghadapi berbagai situasi serta tantangan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri itu seperti tadi ada trauma, dan juga ada faktor lingkungan serta faktor teman sebaya. Tips-tips untuk meningkatkan kepercayaan diri itu bangun pola pikir yang positif, fokus pada langkah atau perubahan-perubahan kecil, jangan mendengarkan apa kata orang, dan lakukan hal-hal yang disukai. Terima kasih. Jadi ini tadi Afia juga sudah bisa mengungkapkan bagaimana pendapatnya, dapat menyimpulkan kegiatan kita hari ini, materi kita hari ini. Tepuk tangan juga untuk kalian semua.
saya mau minta kesannya, bagaimana kesannya setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin satu orang saja untuk mewakili temannya, karena ini saya lihat juga sudah agak loyo nih semua. Siapa yang bisa menyimpulkan kesannya, menyampaikan? Mawar dia. Jadi kesannya tuh Bu setelah sesi konseling kelompok ini, jadi kayak merasa lega Ki, bukannya apa yang kita rasakan Bu, apa yang menjadi beban bisa kita sampaikan dengan terbuka Ibu, bisa menyampaikan pendapat kita dan mendapat solusi dari masalah yang kita alami Bu. Oke, itu saja Bu. Iya, terima kasih. Jadi Ibu harap juga setelah konseling ini, komitmen yang di awal kita tidak kita lupakan, jaga rahasia ini. Jadi kalian saja yang tahu ini masalah-masalah temannya, jangan disebarluaskan. Oke, sebelum kita menutup kegiatan, sebaiknya kan kita berdoa dulu. Siapa yang bisa? Diandra kayaknya ini. Coba pimpin kita dalam doa. Baik, karena sudah berakhir kegiatan kita pada hari ini, jadi marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Jadi Ibu ucapkan juga terima kasih kepada kalian semua karena telah mengikuti konseling kelompok ini dengan aktif. Kalian juga sudah jujur, sudah terbuka tentang masalah-masalah kalian. Semoga juga solusi yang Ibu berikan dapat kalian terapkan dan meningkatkan kepercayaan diri kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya.